Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi ini fid dunya wal akhirah amin. Allahumma amin. Ashabal fadilah ingkang kawula mulyakaken para alim, para ulama, bini sepuh, khususnya kepada semua kawan-kawan saya yang hadir pada malam hari ini pada majelis kongko selasanan pesantren Cinta Telaga Istighfar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita merasa bersyukur kepada Allah banyak hal yang sudah diberikan kepada kita. Yang nomor dua, kita berterima kasih pada Rasulullah Muhammad SAW karena beliau adalah wasitatul utma. Beliau adalah wasilah yang sangat agung atas keberadaan seluruh dunia dan seisinya, baik sesuatu yang bersifat materi maupun sesuatu yang bersifat imateri. Materi misalnya iman, misalnya ma'rifah dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga kita berharap pertemuan ini oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar diridhoi. Yang paling penting kita nanti pada akhirnya akan diberikan oleh Allah husnul khotimah. Karena orang-orang Syadili sebagaimana kitab yang kita baca, dungone sing dijaluk mung 4. Silakan santai sambil ngerokok nggak apa-apa. Karena forumnya juga forum sangat santai dan ini terlalu formal. Ya. Orang Syadili itu diajari untuk meminta hanya 4 hal ini di dalam doa-doa secara istiqomah, mengetuk terus-menerus pintu-pintu langit supaya hidupnya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal. Mas Imin wis apal iki dungane. Karena pernah dulu saya kasih. Dan itu kemarin ketika berdoa Mas Imin juga berdoa itu, berarti diperhatikan. Jadi diam-diam ini Imin itu pemerhati. Dan kita doakan Mas Imin ini panjang umur dan ketemu jodohnya. Amin. Amin. Joko kesusu mati. Soge dhisik terus marono ketemu jodoh mati ya. Ya padha ambek wong dikongkon jihad ya. Kesusu mati. Biamwalim dhisik lah, dengan harta bendanya lah berkontribusi yang terbaik untuk kehidupan manusia, anfa untuk kehidupan manusia, baru nanti kita itu husnul khotimah. Itu yang keren. Yang nomor 1 doanya itu kita minta sabit imanana. Disampaikan cekeli, saya juga mengingatkan kepada diri kita sendiri karena betapa hari ini semakin akhir kehidupan ini akan semakin banyak guncangan-guncangan bagi akal, bagi jiwa, bagi akhlak kita. Ya. Di akhir zaman ini sangat banyak sekali cobaan-cobaan yang sangat-sangat halus. Makanya butuh untuk kita pahat dalam nisan hati kita ini harus sabit imanana kadu iso tetap iman. Artinya tidak tergelincir oleh apapun, tidak tertipu oleh hal-hal yang membuat kita berhenti di tengah jalan untuk menggapai yang namanya istiqomah, untuk menggapai ridho Allah, untuk menggapai yang namanya perjalanan ma'rifatullah. Kadu los. Karena hidup itu ya apa-apa ya kadu merdeka lah. Cok gelem
dijajah awake dhewe aja gelem. Jangan mau dijajah oleh keinginan. Hidupmu yang indah ini jangan sampai sempit karena dipenjara oleh hawa nafsu. Kita harus merdeka. Gak oleh apa-apa njajah awake. Keadaan apapun tidak boleh membuat kita terdampar meringkuk pada kesepian. Biar yang terdampak sepi hanya para selengker-selengker saja. Bahkan sepi ya, terbunuh sepi. Albumnya Sleng. Hidup harus merdeka, dinikmati. Ya apa-apa keadaan ini pahit ya dinikmati. Lebih-lebih kalau enak kita nikmati. Makanya sabit imanana tetapi iman niki yang paling harus kita skala prioritaskan. Tapi ya bedone gede. Apalagi pergaulan di era bebas ini. Lingkungan yang steril itu penting juga. Lingkungan yang asri itu bukan berarti lingkungan yang hanya di situ bertumbuh pohon-pohonan hijau. Tapi lingkungan yang betul-betul mampu menebarkan angin kedamaian dalam iman kita. Dinampas iki piye pergaulane anak-anak mudanya? Ya kalian amati sendiri. Los nabrak. Ya. Kalian yang nanti bakal punya nama seka ini sepertinya ya. Itu harus nanti bangunlah komunitas biar yugane niku putrane saged solihah. Karena pergaulan ini juga sangat menentukan, Mas. Repot. Golek arek sing iso dalam bahasa saya yang sering itu yang lolos dari jebakan-jebakan lumpur mutiara menjadi mutiara-mutiara dalam lumpur kehidupan itu kan sangat angel. Lega oleh pikantuk hidayah Gusti Allah. Ini keprihatinan kita saat ini. Saya juga merasakan pusing. Mikir anak yang pusing. Karena kadang-kadang kita didik dengan baik. Di sekolah didik dengan baik, dititipno ning TPG ning Matin dengan baik, diondokno juga dengan baik, tetapi kemudian dalam pergaulan di selipan-selipan yang sudah kita ciptakan itu ternyata ada pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, kondusif. Asli lek lingkungannya sering cak-cak ayo orang tergoda. Makanya yang biasa pemain dadi bapak kado ngekei contoh lek sing bagane wis akeh suwenene tok sampai dobol kupinge wis gak jaman iki gak jaman diseneni sampai dobol kupinge dijalono ning Gusti minimal diwacanya Fatihah tiap mandeng wajare diwacana Fatihah pas eling wacana Fatihah itu lebih mujarab daripada panggilan-panggilan kita tentang lahiriah memanggil dia. Kenyataannya betul saya sangat sulit, makanya sabit imanana. Jadi jalo iku, tetap iman itu penting. Dan hadiah terindah ya tetap iman itu mau. Karena apa? Yo alamat ngajah, alamat sukses. Lek imane kantil sukses. Sing nomor loro wanawir kulubana padange hati. Bekal yang paling utama, modal yang paling utama mengarungi bahtera hidup dan kehidupannya adalah hati yang bersih, qalbun salim. Hati sing terang benderang, sing gampang menerima pitutur, sing gampang menyadari kesalahannya. Soalnya dino iki golek wong sing gelem ngakoni salahane iku angel. Terhadap dosa-dosa yang ia ciptakan, terhadap dosa-dosa yang ia produksi, itu ya sama sekali tidak tersentuh. Plus maneh masane wis. Nekat bonek. Padahal sekecil apapun dosa yang kita lakukan dengan tema apapun, jadi disusun temae.
dengan tema apapun, di situ tersimpan rapi dalam perpustakaannya Allah, dan itu akan nanti menjadi kalung yang memberatkan langkah kita. Menjadi rantai lah, lek kalung api. Jadi rantai, sehingga perjalanan kita akan terantai. Atsing padang. Sehingga kemudian ketika menghadapi berbagai macam kesulitan, ia akan tetap optimis, nggak pesimis. Balik-balik dilarani hatinya berweto, ya optimis lah. Kalau dalam bahasanya Iwan Fals, aku sering ditikam cinta, pernah dilemparkan badai, tapi aku tetap berdiri. Kan keren nih. Aku sering ditikam cinta. Siapa yang sering dipatahkan hatinya oleh anak perempuan? Aku sering ditikam cinta, pernah dilemparkan badai, dihempaskan kehidupan sekeras apapun, dia tetap berdiri. Iku bisa terjadi jika kita ini mempunyai hati yang terang benderang. Hati sing padang untuk apa yo zikir. Yo kadu bercermin, kadu maca Quran. Halo, membaca Quran. Itu membaca WA, tapi WA wis cukup lah. WA itu kan wacaan Al-Qur'an. Kon gak tau maca Quran lho, aku maca WA. Apa WA? Wacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an lah. Al-Qur'an dibuka. Marono di tarjim, ngerti tarjim? Dimaknani lah, mana letter. Kemudian lek iso yo belajar ilmu tafsir. Lek iso nanti waktu, kalau ada waktu. Lek enggak iso yo apa carane iso. Kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting. Lek gak tahu bercermin kepada Al-Qur'an, sumpah yo enggak ngarah selamat. Kenapa orang itu mudah lunak hatinya, tiba-tiba mau melaksanakan dosa marunu ke erim? Ya karena ini tadi ada alarm daripada Al-Qur'an. Seperti alarm, ada warning, ada indar, peringatan ayat-ayat Al-Qur'an yang ia deres, ia internalisasikan, ia satukan dalam nafas kehidupannya, sehingga dalam setiap dia itu melangkah seolah-olah diingatkan dengan Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an itu merupakan satu bentuk media komunikasi kita yang paling enak. Curhatlah bahasanya kita kepada Allah. Sampeyan kepengin mencanang teka-teki kehidupan dalam Al-Qur'an. Sampeyan kepengin bercakap-cakap dengan Allah, waca Al-Qur'an. Mulane kaya Gusmi itu mendirikan majelis Ma'an Mantap. Tujuannya apa? Dijadikan Al-Qur'an, pembacaan Al-Qur'an dari destinasi wisata, bahasanya itu. Wisata akhir zaman yang sangat murah dan bisa menuntun dunia dan di akhirat. Tapi yo balik maneh, sebagai alumni pesantren, ingatkah kalian kepada Al-Qur'an? Ojo eling Al-Qur'an, eling sing ngaji Al-Qur'an eling sing murung ngaji Al-Qur'an ben wis lali sapa. Ya. Sik mati ta urip wonge. Lek mati dikirimi peteka ning kuburan. Lek urip yo dijak jagong. Jagong dijak ngopi ya. Dijak ngopi rokok lintingan ae lah. Keren. Soale saya karek enom lek gak nglinting dhewe gak keren. Ya, rokokan lintingan, sepedai Vespa, celanane bolong-bolong, rotok gondrong, semiran, keren. Kaosnya, enggak apa-apa, sementing gak mangan cagae listrik. Mangan cagae listrik soro, nah ini. Ya men ya. Itu yang pertama, nawir kulubana. Sampeyan kadung duwe waktu yang spesial, bagaimana ini upaya kita ini menyirami hati kita biar asri. Hati CE semurup sehingga
kabel-kabel dalam hati kita tersambung kepada Allah sehingga mampu menciptakan satu penerang dalam kehidupan. Dzikir, maca Quran, maca sholawat, maca istighfar, dan ngaji. Ngaji itu penting. Karena apa? Ibaratnya orang itu nyiram-nyiram tanaman, lek gak disiram sedina yo gak apa-apa. Hari kedua punya efek lebih. Ketiga akan berefek pada matinya hati. Ya padha ambeke. Atau disapu, rusuh, cermin tidak pernah diserbeti. Ya pada ambek sepeda, terus tuku sepeda api kata diserbeti. Kan ajining menungso kan yang delok toko sepeda ya. Masih nggo wanteng lah sepeda rusuh, sepeda api rusuh, cermin daripada kepribadian. Ya pada ambek omah. Baiknya rumah itu kan didelok toko WC-ne ya. Kadidol toko api lek WC ini ricik, ini kan cermin daripada kepribadian. Menilainya dari situ. Lek ngarep bisa menipu. Kompro gak kompro ya arek iku ya didelok toko WC ini iki. Kadang-kadang kan rumah bagus. Tapi tempat mandinya itu acak-acakan. Nah, makanya butuh ngaji. Jadi Al-Ghazali lek wong iku sampai gak ngaji telung dino ae, dia itu akan mengalami yang namanya kematian hati. Tapi cukuplah kita seminggu. Seminggu bercerminnya kepada hikmahnya para kekasih Allah. Saya tembus oleh apa makmume ning para wali-wali Gusti Allah. Saya cuma membaca, saya cuma mengingatkan diri kita, tapi kita sama-sama bercermin. Aslinya aku itu yo ngilu oleh konco. Cek gak ngantuk no bahasanya. Asine ngene iki yo ngelingno awake dhewe. Saya teringat sama Haji Mualim. Haji Mualim dulu pernah tinggal di Nogosari, Gang 3, jualan roti kan gitu. Itu selalu mengeluh. Aku ki ben ngaji ikam enggak tahu bener. Ya memang enak kalau enggak pernah benar. Kalau kita enggak pernah benar berarti kita benar sudah. Ngajen njaluk dibenerno wong tok ae. Itu kayak Haji Mualim itu. Ketika sampai tinggal marumaya saya juga. Wong Kudus ya. Wong Kudus itu semboyannya kan Gus Jigang. Bagus ngaji dagang. Bagusnya Gus Jigang ya. Itu Gus Sofi, Gus Jigang. Lek Agus maron dipek mantu kiai ya. Kan jenenge wis Agus, Gus berarti ya. Gus loro, Gus dobel. Ya, saya ingat ya Haji Mualim itu ya seperti itu. Yang nomor 3 yang kita minta itu Allah masabit imanana wa nawir kula wa barik lana fi ma ta'ana barokah apa sing diwehi Gusti Allah. Barokah umure gawe apik. Awake digawe nglakoni apik, gawe macul sawah. Nah, kan keren. Jarang loh ya iki arek enom gelem macul sawah. Kowe Mas Iwan iki disoting gak disoting ya tetep macul sawah, ya tetep lep barang bengi. Ya lep sawahe dhewe ya lep sawahe wong tuwa ya. Ya ngelepi sawahe anake marang tuwa pisan. Ngerti Min? Oh iya, alhamdulillah. Jadi ini suwarang arek enom generasi terakhir kemarin cuma Abbas. Almarhum sing gelem sawah. Padahal lek sampean gelem garap sawah, gak usah golek penggawean. Antri Mas. Tapi kuat apa gak fisiknya, tapi gak keren yo gak ricik ngene iki yo kupetel ngene yo. Iya. Kan iku yang menakutkan ya. Menakutkan lho wireng ngene apa meneh durung rapi, karo lapis rapi, habis payu ngono. Gelem gak gelem yo ki trimo awakku ya. Sing penting aku lah ndulang awakmu to gitu. Makanya dibalik istri yang glowing itu ono bojo sing ya sing ngene iku mang. Ya glowing keireng-irengan iku. Ya. Ya ini barokah, yang penting barokah. Apa laisa ya akeh barokah, titik barokah lah wis cukup kok. Barokah cukup artinya apa? Ziyadatul khair, urip tambah api, urip tambah toto. Bukan hanya hartanya saja yang tahu, tapi kedekatannya sama Tuhan telah
Sing nomor terakhir apa? Wasalimna fid dunya wal akhirah, selamat donya. Iki sing penting iki. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Ning donya enak ya enak. Ya padha ambek kita punya fasilitas banyak di dunia ini juga enak, apalagi di akhirat enak. Ning donya enak ya alhamdulillah, ning akhirat penak ya alhamdulillah. Syaratnya oleh papat kumang kado istiqomah. Istiqomah gak oleh males, harus bisa mengalahkan rasa malas yang ada di dalam diri, harus bisa mengalahkan rasa jenuh yang mendera kita ketika beraktivitas apapun saja, dan kita tidak boleh yang namanya jenuh. Jenuh dan enggan, ragelem aba. Bismillahirrahmanirrahim. Improvisasi kesiwan. Ini yang akan saya sampaikan. Sesuai kaya, kira-kira mulai jam piro iki? Satu pertanyaan, los tok. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhalatukal a'mali. Tutuk iki setelah kemarin mataroka minal jahli syai'an man aroda iku ikhalatukal a'mal utawi nunda-nundane menungso marang amal. Sik nyemayani. Ini terkait dengan 4 hal tadi itu. Nyemayan ini menungso ngelakoni pirang-pirang amal ala wujudil farohi dengan dalih, dengan alasan krono arah-arah ngenteni waktu sing tepat, waktu yang luang, momentum yang pas atau timing yang tepat. Ini kan kecenderungan kita. Selalu mencari alibi, mencari alasan agar diri kita terbebas dari hal-hal yang membebani kita. Kongkon sembayang ya sik, engko ae lah tak turu dhisik, istirahat dhisik. Ngenteni engko jam 1 bukan, akhirnya ya los sampai subuh. Kongkon wiritan sik, aku sik pegel ngenteni wis gak lembur. Ya, ini makanya istiqomah ki abot. Ikhalatu kalamal ala wujudil farah bin ru'unatin nafsi. Tondo-tondo ini saking bodone jiwa. Jadi cukup kita dikatakan terombang-ambing oleh hawa nafsu kita, dilempar pada lembah kebodohan adalah ketika kita punya kebiasaan atau track record suka menunda-nunda amal perbuatan baik hanya karena satu alibi, butuh waktu yang tepat untuk melakukan itu semua. Sering terjadi enggak? Sering. Ngenteni Waiting for Godot. Dalam salah satu drama yang pernah disunting oleh Samuel Beckett, salah seorang dramawan Perancis, mengatakan Waiting for Godot. Kita menunggu codot. Gak gelem usaha dhewe. Gak gelem njupuk jambu ngenteni codot roto. Padahal codot itu nggak ini corona. Nah ini, padahal yang harus kita lakukan, hikmah ini secara spesifik bisa digunakan kepada seorang yang salik atau orang yang muridun, bisa juga dalam hal menggapai apapun saja, cita-cita umum secara universal. Sing wong selagine nunda-nunda amal, nunda-nunda penggawean, gak gelem age-age tandang, mesti akan kehilangan waktu. Dan kehilangan waktu merupakan satu kerugian yang sangat besar, apalagi dalam dunia bisnis. Waktu adalah duit. Kehilangan waktu berarti kita yang kehilangan saham, kehilangan waktu berarti kita kehilangan peluang. Mulane wong saiki kan gak gelem sistem dinoan, gak gelem kan borongan. Karena apa? Berpacu dengan kos tadi itu loh. Karena waktu sedemikian berharga. Lek di garapno dinoan ya decer-ecer, tapi kalau ditarget dengan yang namanya borongan kan kita kan bermainnya di situ. Nundanya amal itu satu penyakit sing kantil ambek sapa wae.
Mas nggak apel yang aku koe aku sih yo pas salam diserobot wong. Ceweke digledakno kadhe apel-apeli. Oleh sakwulan jangkep wis wassalam dadah. Iku masalah apel, apa maneh masalah berbuat baik. Ngenteni apa? Jare Mas Eka ngenteni engko lek anakku wis umur 40 dina, aku tak istiqomah neh. Yo gak iso umur 40 dina tambah rewel anak wis gedhe. Ngenteni disape. Yo anake disape, lah bojone gak disape. Sapeh cari Madura bukan sape, sapeh. Sapeh ngerti sape. Sapi iku mang. Jadi enggak ada alasan. Marang lek wis dadi wong tua gak tambah enak. Biyen masih dewasa sik enom kepengin ngenteni tuweke lah. Aku wis toto, wis rumah tangga wis enak. Aku tak khusyuk tak konsentrasi ya enggak iso diganggu anak. Anak wis gede diganggu putu. Terus gak ada waktu luang. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menggunakan waktu yang ada yang diberikan oleh Gusti Allah di dalam keadaan apapun selain kita anyam, kita rangkai untuk sebagai media menuju Allah Subhanahu wa taala. Gak usah ngenteni meneh. Gak usah ngenteni meneh. Ya setiap keadaan ae lah. Contohnya apa ya kari diniati tok. Aku kepingin ibadah tapi gak iso aku istiqomah melok pengajian, melok rutin aku harus lembur yo nyambut gawene diniati ibadah, diniati eling Gusti Allah. Terus mari ngono sadar nyambut gawe iki yo polahe fadhole Gusti. Padha apa enggak ya padha, dalane Gusti Allah berarti. Cuman gitu tok, diformulasi seperti itu. Pas ngarit ya sama. Ketika ada memegang mesin ya sama. Jadi yang disebut ibadah itu enggak ada dikotomi lah. Ini sering saya katakan ini ibadah sifatnya ukhrawi, ini duniawi tidak. Setiap duniawi yang kita gunakan untuk kendaraan akhirat itu akan bersifat bernilai akhirat. Jadi enggak ada alasan bagi kita itu enggak punya waktu. Ya semua waktu kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Tinggal apa? Niat itu, tapi lo lali. Dentangkanlah lonceng dalam hatimu niat yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ridho Allah, niscaya Allah akan hadir nyata dalam dunia dan akhirat kita. Mengono tok. Aku kan sering ngomong, kabeh keadaan adalah keadaan untuk menuju Allah. Sampeyan pas maksiat, ya tobat itu kan berarti maksiatnya dadi dalane menuju Gusti Allah. Enak lek ngerti ilmune. Jadi maksiat itu dalane Gusti Allah bingung sampean. Aku maksiat lho padha Gusti Allah akhirnya. Akhirnya lewat ndi ya? Apa lewat dalan api apa lewat dalan elek. Tapi enggak merono tak lewat dalan elek terabas terus enggak bisa. Intinya kita gunakan. Kadang-kadang orang yang dusunake aku melankolis. Apa ya kira-kira aku iki diterima tobatku ning Gusti Allah. Lek sampean enjene diterima tobaté Gusti Allah tanda-tandane apa sampean gelem maca istighfar berarti wis diterima karo Gusti. Ya kae enak santai. Mulane firman Gusti Allah alam yakni lil ladina amanu antahsya qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum saatnya bagi orang yang beriman untuk hatinya menghadap kepada Allah saat ini? Apa durung wayahe? Ngenteni umur pira? Ngenteni rabi. Ya koper tambah. Ngenteni umur pira terus? Apa ngenteni wis tuwa, wis watuk-watuk, wis gak koper apa, tambah tuwa tambah gak enak. Tangi turu lara kabeh pisan. Fisik wis gak fit. Kalah mbek yang remaja, yang anak-anak itu masih penuh bugar, ceria. Lewes usia 40 ke atas. Mungsu asam urat, mungsu tangi turu cirepote. Para nyulat-nyulat kepingin kenceng tok nih. Ya seperti itu yang terjadi.
Upamane mari mangan duren, mari mangan kacang, mari mangan suko bebek ya dan lain sebagainya. Tambah 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 gak enak. Terus kapan? Lek gak saiki kapan? Ya saat ini lah. Kita menuju mulai saat ini. Gak usah berandai-andai. Jangan berimajinasi nanti aku akan kaya kemudian akan bisa bagikan seluruh. Ya saat ini kita dengan apa yang ada. Lek kuwati sak dermone cilok ya cilok. Ngono. Sak dermone tahu ya tahu. Itu kan mulai dari situ. Penting ini. Jadi kita enggak dijebak oleh satu keadaan. Alam yakni liladina amanu antasya qulubum lidzikrillah. Ayat ini dalam satu kisah sufi ada dulu yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu Robin Hood-nya zaman dulu. Tahu Robin Hood? Sukanya garong, jadi penyamun lah. Apa istilahnya kalau sekarang itu? Pelaku kriminal ya. Sukanya garong. Suatu malam dia kepencut. Ono wedok ayu rondo, teles, juga BCL. Mas Edai katentek ini. Maro dia incer ngebengi tak parane wong iku. Yo garong saya sembarangan lah yo, lek iso yo duwike yo anune, mbok anune ku apa gak paham. Soale iki wis imane kuat tapi imine rada gak kuat iki ya. Soale wayu wong iku, terkenal di kota itu dia tuh seorang janda yang sangat cantik, yang sangat kaya. Akhirnya tergerak malam-malam merancang satu strategi apa carane iso oleh sakabehane, ya oleh anune barang. Akhirnya dipanjat di lantai di gedung yang lantai 2 atau lantai 3 nggak paham, kemudian sang perempuan janda yang cantik kaya raya ini pas ngaji ayat alam yakni illadina amanu antasya'a qulubuhum bidzikrillah mau tergetar hati ini Fudail bin Iyad roto sakal masih maling artinya hati kiai gampang terenyuh nangis kan akeh model-model kayak bebetan kayak aku ini model bebetan kayak aku tapi atine ku gak syafaku blas, gak peka blas yo akeh. Padahal ibadah itu kan yo gawe noto kepekaan. Ibadah itu sarana sarana untuk peka. Saya peka. Peka terhadap satu keadaan. Ini penting. Akhirnya Pak Fudail menangis sejadi-jadinya. Karena ia merasa seruring ilahiyah menyelusup ke dalam rindunya yang selama ini tidak ia rawat. Alam yakni ladina amanu antasya qulubum lidzikrillah. Mulane saiki ayo ditoto kapan maneh? Ya mulai saat iki. Ya mulai kita duduk di sini lah kita bulatkan tekad bahwasanya kita ini harus benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan apa saja cancut taliwondo. Duduk kancut. Cancut. Artinya apa? Kita sing-singkan lengan baju kita untuk menggunakan seluruh apa yang ada dalam hidup dan kehidupan kita sebagai alat, sebagai media kepada Allah Subhanahu. Mari kita sumpah diri kita motivasi diri kita, mulai saat ini kita harus benar-benar menganyam yang namanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Siap? Sumpahlah diri kalian sendiri karena enak senengnya sing ngrasano kok yo sampean. Aja ngenteni rumah tangga tambah ruwet, tambahkan masalah. Yo mulai bujang seperti inilah. Tambah repot. Mbak Jafar wis nglakoni soal lagi. Tidak titip apa-apa ditilpan ya. Yang ada di mana yang? Tambah repot. Mulai dalam lagu Rawirama gunakan 5 waktu sebelum 5 waktu. Si nom ayo digaeno sadurunge tuwek. Pumpung si ono sadurunge gak duwe ayo digunakno dan banyak hal. Pumpung si waras durung loro ayo digunakan dalam banyak hal. Kalau dalam bahasa yang lain udzurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan ngadeg, dalam keadaan lungguh,
dalam keadaan turu, semuanya kita formulasikan sebagai anak tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki dimanapun saja berada, yang kita pijak jadikanlah sebagai perhiasan-perhiasan permadani yang menghantarkan kita kepada Allah. Karpet merah sing sambung ning Gusti Allah. Makanya jika kita ingin dapat 4 hal, ya ini yang kita jangan pernah menunda-nunda amal. Wis saiki sing penting ayo nyoba wae dhewe kabeh, karena yang bisa mengingatkan kita, yang bisa melihat kekurangan kita semata-mata adalah diri kita sendiri. Dino iki ilmu iku akeh sing disalahgunakno. Kata Syekhuna Ki Haji Hasan Nawawi, al ilmu al yaum madlum. Ilmu dino iki disalahgunakno. Mulane dino iki sebenarnya iku kata beliau ya Hasan Istogiri, waliullah agung ingkang mastur, kata beliau wis gak wajib dakwah, wis gak wajib. Sing wajib ngelingno awake, ngelingno keluargae supaya dheke iku gelem meniti anak tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu skala prioritas yang paling utama. Dan bentuklah komunitas-komunitas kecil seperti ini sebagai media untuk bermuhasabah, sebagai media untuk bercermin. Karena kita juga butuh kaca dari teman-teman kita. Sesama penempuh rohani. Tidak akeh wong sing mulane ya titik koyo ngene iki. Karena saringan. Karena saringan, terseleksi oleh alam. Eka itu semega lulus aja balap-balik. Tapi Eka tetap berdiri menantang. Ya. Jadi wis gak wajib dakwah, gak wajib. Sing wajib nyelametno awake supaya gak kintir, gak klenyut, gak katut dengan peradaban yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku ya Kasani wali yang karismatik pada Stogiri pada periode saya. Saya pertama kali mondok itu di Stogiri, disuguhi adegan yang sangat sakral. Dengan jarak yang hampir 2 kilo itu sudah sangat sepi. Gak ono suara koyo Lailatul Qadar. Sepi nyenyet, padahal kerumunan banyak, bukan hanya di pondok, di jalan-jalan menuju desa ngempet ku akeh. Ternyata telun-telun lakone metu ya Kasani. Tangane ngene. Tangan-tangan corona ya. Tangane ngene pakai piyama. Ya semacam lurik yang saya pakai itu. Hitam-hitam. Melaku telun. Ya Kasani. Kabeh wong mirip kabeh umumnya kabeh. Sepuwi nyenyet. Aku yo kaget, aku waktu itu budal. Nggawa motor Civic Pote nek Haji Mualim, mau terang Haji Mualim ben mondoke. Tahun 27 Agustus 97 Istogiri. Mikir kabeh. Ono apa iki? Enggak ngerti, ku kaget. Sakral, sangat hening. Kayak Lailatul Qadar. Ternyata ya Hasani lewat. Ya Hasani yang tiap hari yang berada di rumahnya Gus Haidar ya, cerita Gus Haidar itu. Lumayan terkongi, menang kabeh. Orangnya ya gak tahu ngomong, gak tahu pidato, ya gak tahu ngajar kitab kayak aku ini gak tahu. Apa mana berselancar di dunia maya gak tahu beliau. Tapi ilmunya ilmu hal. Wah, itu yang kemudian pada saat itulah juga tertanam, wah keren wong iki ini aku. Akhirnya saya terpercik semangat saya untuk berjalan di jalan Allah karena pertama kali Kiai Hasani mengenalkan saya kepada Mbak Ma'ruf. Oleh ijazah saya Kiai Hasani itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku sing diamini terus yo. Jaluk mati terus diamini. Akhirnya mulane bahasane Gus Haidar sampean sing ngamini aku bareng tak amini marung terus dikabulno aku merasa kehilangan. Ya Hasani mulai pengen mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Aisyah pengen 350 pendino. Cara beliau tidak mati, itu tidak rapi tidak mati. Dan saya juga dikasih amalan beliau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya arhamar rahimin itu.
dibaca 1013 kali, 1 kali tojuan lek duwe hajat-hajat sing gedhe. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya arhamar rahimin. 1013. Kata tak lakoni tapi. Biyen padahal sing duwe hajat gedhe kata tak lakoni, mungkin hawa nafsu iki nunda-nunda amal ngenteni dikei duit mana rupanya. Jadi ini penting. Itu ya kasane. Langsung aku semangat ya kasane itu. Karena nggak pernah berfatwa, nggak pernah berpidato, tapi dipandang tok ngene wong wis ngerti, nggih Yai. Ngene tok. Ya padha ambek sampean niku, lek cedhak ambek arek-arek preman ya. Mulai kok berkat kan berkat itu seneng. Gak usah dituturi, masih sampean ustaz aja tuturi. Anu rek, ngombe ku haram aja. Aja. Ya wis cukup oleh berkat, lho berkat. Wis gak usah diomong. Seneng berarti seneng. Padha maneh berkat ngomong, sesuk ngomong. Lek sampean sing nuturi kula gelem. Lah ngono kan sesuk kan ngono ya. Karena ada kedekatan yang kasane ya ngono gak tahu muluk-muluk dengan konsep-konsep seperti saya ini. Banyak, tapi hatinya sudah memeluk kepada semua manusia sehingga ngomong ini tok ya wis budal-budal dhewe mbok apa anune mbok apane enggak paham wis pokoke itu ya kasane dawanya bil hal. Beliau mengatakan al ilmu al yauma dzulum, dino iki ilmu akeh sing disalahgunane betul sekali. Semoga bermanfaat. Semoga dalam kehidupan kita yang sesaat ini kita senantiasa dipertemukan dengan manusia-manusia sebagaimana dikasani ya. Gak usah dikandani ya wis eling ati kena ketarik sehingga kita ini mampu mengambil jarak dengan hawa nafsu yang senantiasa melambai sebagaimana lambaian pulau kelapa. Nyeluk terus. Iku lho arek muda, mesti masih kon ambung nggak apa-apa, tapi kita bisa olah. Semoga bermanfaat dan kita diberikan istiqomah untuk menundukkan hawa nafsu, tidak pernah menunda-nunda amal. Untuk doanya kita doakan kepada Imin karena Imin yang punya doa ini. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa أوتك من سلم الله ولك بإنك لا يأخذ من قبلك إنه لا يأخذ اللهم ثبت من ونبينا وبلغنا فيما أقوالنا وسلمنا فتنا والآخرة بكل وجه ورحمة لا إله إلا أنت سبحانك ولا ظالمين وما ظلمنا وسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إياك نعبد وإياك نستعين.